Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Udara di medan perang yang menyala berisi sumber kekuatan api yang kuat. Ditambah menara api penyucian, api-api penyucian nyata ditarik dari kedalaman bumi. Dapat dikatakan bahwa roh bunga, rumput roh, buah roh, dan obat-obatan roh dari Departemen Pemadam Kebakaran ini tumbuh dengan sangat cepat. Menanam benih di pagi hari. Ini bisa berakar pada siang hari dan berkecambah di malam hari. Berbunga di tengah malam, hari berikutnya akan berbuah. Bahkan jika Zhang Chunhua bisa memakannya lagi, dia pasti tidak akan bisa makan terlalu banyak. Jangan katakan lagi, persik api yang ditanam oleh Zhu Hengyu saja sudah cukup untuk menyelesaikan masalah makanan dan pakaian Zhang Chunhua. Setiap hari ada buah persik merah dan panas untuk dimakan, dan mereka tidak pernah bisa selesai makan, bukan hanya. Sayangnya, tidak ada daging untuk dimakan di sini. Tetapi pembudidaya tidak makan biji-bijian, tetapi mereka harus menjauhi daging dan ikan. Karena ada yang ideal, karena aku ingin mewujudkan mimpiku. Bagaimanapun juga kepahitan harus dimakan. Mereka yang rakus akan nafsu makan tidak akan menjadi atmosfer. 12 jam setelah Zhu Hengyu dan Zhang Chunhua tiba di medan api. Sebuah menara baru diam-diam muncul di kota kobaran api. Seluruh proses tidak menarik perhatian siapapun. Setelah membangun menara, Zhu Hengyu sudah kelelahan. Setelah mengeluarkan seperangkat tempat tidur wangi dan hangat dari gelang Bing Huang, ia tertidur. Meskipun Zhang Chunhua tidak melakukan apa-apa, dia hanya melihat ke samping. Tetapi sebagai orang biasa yang baru mulai berlatih, dia tidak jauh lebih baik. Kondisinya bahkan lebih buruk daripada Zhu Hengyu. Pada saat yang sama Zhu Hengyu dan Zhang Chunhua pergi tidur dengan linglung. Di atas medan perang api, di ribuan kolam magma udara terbuka, api meledak dengan hebat. Dalam letusan berapi-api, semua harimau api melompat keluar dari kolam lava. Mengaum, 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 dideru harimau agung. Ribuan harimau api bergegas menuju kota api. Pertempuran pengepungan ada di ambang. Dideru Menghu, ribuan harimau api dengan cepat berkumpul di medan perang di depan kota api. Yang disebut harimau api sebenarnya hanyalah harimau, tetapi itu bukan harimau yang nyata. Dalam analisis terakhir, pada kenyataannya, itu tidak lain adalah sumber api, dan jiwa berevolusi setelah bergabung dengan roh monster. Namun, ukuran macan api jauh lebih besar daripada serigala api. Dalam hal kekuatan ini sangat berbeda. Karena itu, semua biksu di Battlefield of Flames kembali ke City of Flames. Gerbang kota api juga diturunkan. Dideru Zentian, setelah harimau api tiba di depan kota api, mereka dengan cepat meluncurkan dampak putus asa ke dinding. Ketinggian tembok kota Blaze City tidak terlalu tinggi, dan tinggi totalnya hanya sekitar 10 meter. Menara api penyucian yang menjulang lebih tinggi 26 meter dari tembok kota. Dari atas, Anda dapat melihat seluruh medan perang. Pada saat ini, pertempuran di luar dalam ayunan penuh. Di dalam menara, Zhu Hengyu dan Zhang Chunhua tidur redup. Dengan berlalunya waktu, jumlah harimau api di medan perang di luar juga meningkat. Raungan dari serangan harimau api juga semakin keras. Untuk Zhu Hengyu, yang memasuki tidur nyenyak, tidak ada suara keras yang bisa membangunkannya. Bahkan jika seseorang menjatuhkannya dari tempat tidur, dia mungkin tidak bangun. Zhang Chunhua, yang tidur relatif dangkal, tidak memiliki keterampilan seperti itu. Suara berisik, Zhang Chunhua, yang sedang tidur pusing, bangun. Membuka matanya kesakitan, Zhang Chunhua memandang kosong ke sekeliling. Seperti yang Anda lihat, pemandangan di sekitarnya sangat aneh. Setelah lama linglung, Zhang Chunhua bangun. Bola api yang berapi-api disemprotkan dari arah tembok kota, dan jatuh dengan deras di menara api penyucian. Raungan kekerasan mengejutkan Zhang Chunhua. Dengan ngeri menoleh dan melihat keluar jendela. Api di langit menutupi jendela. Seluruh ruangan bergetar lemah. Zhang Chunhua tidak bisa membantu tetapi memudar karena terkejut, memegang bahu Zhu Hengyu dengan kedua tangan, Zhang Chunhua mengguncangnya dengan penuh semangat, bangun. Bangun segera. Hati Zhang Chunhua penuh dengan ketakutan, karena takut bola api berikutnya akan menghancurkan seluruh ruangan berkeping-keping, atau menghancurkan menara penyucian yang menjulang tinggi. Jika kamu jatuh pada ketinggian yang tinggi, kamu akan lumpuh tanpa sekarat. Namun, membiarkan Zhang Chunhua bergetar, Zhu Hengyu tetap menutup mata, dan tidak ada tanda-tanda bangun. Deru keras terdengar lagi. 3 bola api lagi jatuh di menara ajaib yang bersiul. Deru keras membuat Zhang Chunhua berteriak kaget. Dalam teriakan itu, Zhang Chunhua mengguncang Zhu Hengyu dengan keras, mencoba memanggilnya mencurigakan. Namun, Zhu Hengyu berada dalam tidur yang paling dalam. 9% dari pikiran dan jiwa Zhu Hengyu telah dipindahkan ke badan Dharma Xuanzong, dan ia sepenuhnya menyempurnakan tubuh Duan Xuanzong. Tidak peduli seberapa sulitnya, Zhang Chunhua tidak berguna.
Sebelum waktu yang ditentukan oleh Zhu Hengyu, dia tidak akan bangun bahkan jika dia menikamnya. Dalam deru keras, bola api terus-menerus melewati tembok kota dan mendarat di tanah di sekitar menara ajaib dan bangunan. Sejumlah kecil bola api akan langsung jatuh di menara ajaib, meletus dengan keras. Pada saat yang sama, menara ajaib akan bergetar hebat. Merasakan deru yang mengerikan, Zhang Chunhua benar-benar ketakutan. Hidup begitu banyak, kapan dia mengalami adegan seperti itu? Yang paling menakutkan bagi Zhang Chunhua adalah kamar tidur itu terletak di arah tembok kota. Melalui jendela kamar, Anda dapat melihat medan perang di luar. Lebih dari 30.000 harimau api telah berkumpul di medan perang di luar tembok kota. Bola api menjerit dari mulut macan api dan membombardir bangunan-bangunan di kota. Yang paling dikhawatirkan oleh Zhang Chunhua adalah bola api ini akan terbang dari jendela dan mendarat di kamar tidur. Dengan cara ini, bukankah dia dan Zhu Hengyu akan mati? Di antara kepanikan, Zhang Chunhua tidak bisa terlalu peduli. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Zhu Hengyu, menyeret Zhu Hengyu dari tempat tidur, dan menyeretnya keluar dari kamar. Sepanjang jalan, Zhang Chunhua mengerahkan kekuatannya untuk menyusui. Akhirnya menyeret Zhu Hengyu keluar dari kamar tidur dan masuk ke ruang belajar di sebelah kamar tidur. Meskipun hanya dipisahkan dari kamar tidur oleh dinding, hati Zhang Chunhua akhirnya tenang. Memegang Zhu Hengyu erat-erat di kedua tangan, Zhang Chunhua menyusut di sudut dan seluruh tubuhnya menggigil. Raungan di luar seperti suara. Dari waktu ke waktu, bola api jatuh di menara ajaib, membuat ledakan memekakan telinga. Seluruh menara sihir bergetar hebat, seolah-olah itu bisa runtuh kapan saja. Akhirnya, itu 3 jam setelah Zhu Hengyu tertidur, yaitu 6 jam kemudian. Bulu mata Zhu Hengyu berkedip sedikit, dan kemudian perlahan membuka matanya. Saat ini, kepala Zhu Hengyu dipeluk erat oleh Zhang Chun. Apa yang Zhu Hengyu tidak mengerti adalah apa yang dilakukan Zhang Chunhua. Kapan Zhang Chunhua menjadi sangat berani, jadi gemuruh. Di antara keraguan Zhu Hengyu, bola api lain jatuh di menara ajaib. Dalam raungan sengit, disertai dengan getaran ganas menara sihir, Zhang Chunhua berteriak. Zhu Hengyu akhirnya sadar, bagaimana Zhang Chunhua bisa begitu berani dan murah hati. Jelas, dia takut. Memeluknya erat, hanya secara tidak sadar. Zhang Chunhua telah ketakutan setengah mati, dia masih memiliki pikiran, seperti apa pertahanan pria dan wanita. Setelah batuk ringan, Zhu Hengyu berjuang keras dan melepaskan diri dari lengan Zhang Chunhua. Melihat Zhu Hengyu bangun, Zhang Chunhua tiba-tiba meraih lengan Zhu Hengyu dan berkata dengan cemas, cepat. Ayo berlari cepat, menara ini akan runtuh. Apa? Menara akan runtuh? Mendengar apa yang dikatakan Zhang Chunhua, Zhu Hengyu terkejut. Benar-benar lelucon. Menara iblis api penyucian yang ia bangun dengan tangan, berkata runtuh. Lalu Zhu Hengyu, wajah apa lagi yang ada di sana? Meskipun Zhu Hengyu harus mengakui bahwa desainnya agak bermasalah. Pada saat pembangunan, ia berpikir bahwa ia memiliki kekuatan api penyucian, dan menara api penyucian tidak akan pernah diserang. Tapi yang jelas, Zhu Hengyu mengabaikan keberadaan peluru nyasar. Entah itu Fire Wolf, Fire Tiger, atau Fire Dragon, mereka tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang menara api penyucian. Tetapi pada saat ini, mereka semua berada di luar tembok kota, membabi buta menyemprot bola api ke tembok kota tidak sengaja menyerang menara ajaib. Serangan pada menara sihir semuanya peluru nyasar. Tidak takut untuk lalai, Zhu Hengyu menepuk Zhang Chunhua dan berkata dengan cepat, jangan khawatir, tidak akan ada apa-apa, ikut aku. Saat berbicara, Zhu Hengyu menarik Zhang Chunhua dan berlari menuju puncak menara. Meskipun pavilion ini hanya memiliki 2 lantai, sebenarnya ada bangunan berkubah di atas 2 lantai. Di ruang kubah ini, adalah lingkaran api penyucian yang ditarik oleh Zhu Hengyu dengan darah. Di sekitar bangunan kubah, lebih dari 300 platform datar, menanam banyak rumput semangat, bunga roh, eliksir. Ini adalah taman langit kecil. Belum lagi pemandangan sekitarnya. Zhu Hengyu menarik Zhang Chunhua ke gedung kubah di atas menara. Setelah melepaskan Zhang Chunhua, Zhu Hengyu duduk di Purgatory Circle dan dengan cepat mengintegrasikan Shen Nian ke dalam Circle. Berdengung. Dalam gebrakan gemuruh. Satu demi satu, golem merah gelap, satu demi satu, muncul di menara. Pada saat yang sama, warna menara Inferno menjadi lebih gelap. Bola api berapi-api mendesis dan terbang dari luar tembok kota. Melihat lintasan, jelas itu akan mendarat di menara ajaib. Melihat bola api, Zhang Chunhua menyusut ketakutan, siap untuk memenuhi deru memekakan telinga dan kejutan yang kuat. Di bawah pengawasan Zhang Chunhua, bola api mendesis dan mendarat di menara penyucian. Tapi di bawah tatapan Zhang Chunhua, itu diam-diam dimusnahkan. Pelupaan. Ya, ini adalah pemusnahan. Seperti nyala api, jatuh tertidur. Hanya sesaat itu menghilang diam-diam. Saya tidak tahu apakah itu ilusi Zhang Chunhua, bola api itu tampaknya telah ditelan oleh menara ajaib. Dinding luar menara ajaib tempat bola api jatuh berwarna merah. Tapi segera, warna merah cerah ditransmisikan ke lingkungan, dan warna kusam asli dipulihkan. Di tengah kebingungan Zhang Chunhua, Zhu Hengyu berkata, oke, tidak masalah, bahkan jika ada bola api terbang lagi, aku tidak takut.
Di bawah perbaikan Zhu Hengyu, menara ajaib memiliki dua fungsi baru. Fungsi pertama adalah menelan elemen api dan memadamkan serangan elemen. Bahkan jika bola api jatuh di menara penyucian, elemen api di bola api akan ditelan langsung. Akibatnya, bola api secara alami dimusnahkan. Selain melahap, Zhu Hengyu juga menambahkan fungsi penyimpanan ke seluruh menara penyucian. Ini adalah untuk mentransplantasikan giok penyimpanan energi multiwarna, fungsi menyimpan kekuatan sumber, ke menara iblis pencahar. Menara penyucian ini dengan diameter lebih dari 10 meter dan ketinggian 36 meter adalah wadah yang sangat besar. Hingga 300 miliar senjata dapat disimpan. Sejauh menyangkut giok penyimpan energi yang berwarna-warni, jika disempurnakan hingga batasnya, ia hanya akan menyimpan ratusan ribu sumber api. Tapi menara api penyucian setinggi 36 meter yang sangat kokoh ini tidak pernah sepele. Volume di atas permukaan saja 100.000 kali lipat dari liontin giok penyimpan energi berwarna-warni. Selain itu, sebagai lava api penyucian, kemampuannya untuk menyimpan daya tembak lebih dari 10 kali lebih kuat dari batu giok. Yang paling penting adalah, jangan melihat menara api penyucian ini, hanya setinggi 36 meter. Jika Anda benar-benar berpikir bahwa yang Anda lihat adalah semua menara api penyucian, itu salah. Bahkan, di atas permukaan, tidak ada yang lain selain menara Purgatory Tower yang sebenarnya. Di bawah tanah, dikutip oleh darah Zhu Hengyu. Dengan kekuatan api penyucian, lahar di jantung bumi terhubung. Di bawah seluruh menara api penyucian, ada total 9 vena api yang terhubung. Dapat dikatakan bahwa menara iblis Purgatory Zhu Hengyu, bahkan jika akarnya dihitung, ketinggian keseluruhan bisa menjadi 3000 meter penuh. Itu seperti gunung es yang tidak mencolok di laut, hanya setinggi lebih dari 30 meter. Tetapi di bawah laut, ada puncak besar yang jauh di atas permukaan dan semua gunung dan sungai lebih tinggi. Jika bukan karena pendapat Zhu Hengyu, kapasitas 300 miliar sudah cukup. Dalam hal volume total menara Purgatory, yang tingginya 3 km, semakin tebal turun. Sekalipun kapasitasnya diperluas 10 kali, itu tidak terlalu sulit. Datang-datang, melihat ekspresi kagum Zhang Chunhua, Zhu Hengyu merasa sangat puas di hatinya. Tidak peduli seberapa tinggi status dan statusnya, Zhu Hengyu adalah pria. Saya juga sangat bangga dipuji oleh lawan jenis. Terutama, keindahan menakjubkan yang memandangnya dengan takjub tampak begitu indah, dan terasa lebih baik secara alami. Melambai pada Zhang Chunhua, Zhu Hengyu memberi isyarat kepada Zhang Chunhua untuk duduk dan duduk di sebelah Zhu Hengyu. Selanjutnya, Zhu Hengyu dengan sabar, bergandengan tangan, mengajar Zhang Chunhua kendali menara iblis api penyucian. Karena sebelum, dengan bantuan Zhu Hengyu, Zhang Chunhua telah mengintegrasikan 9 tetes darah esensi ke dalam hubungan menara Inferno. Zhang Chunhua sangat mudah menjalin kontak dengan menara api penyucian. Meskipun untuk saat ini, Zhang Chunhua masih tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan penuh dari menara Inferno, tetapi pada kenyataannya, bahkan jika itu hanya mendorong 1%, atau bahkan 1/1000, itu sudah sangat luar biasa. Di medan perang api penyucian, para beku lain hanya dapat berdiri di dinding dan memerangi orang yang berdekatan. Namun, Zhang Chunhua dapat duduk di atas menara Demon Inferno, mengendalikan menara Demon Inferno, dan menggunakan kekuatan sumber api sebagai panduan untuk meluncurkan serangan jarak jauh yang kuat. Di bawah kesabaran Zhu Hengyu, Zhang Chunhua dengan cepat mempelajari keterampilan operasi dasar dan tampak bersemangat untuk mencoba. Zhu Hengyu berdiri sambil tersenyum dan memberikan posisi inti arai kepada Zhang Chunhua. Dengan Zhu Hengyu di samping, bahkan jika Zhang Chunhua membuat kesalahan, tidak ada yang akan terjadi. Dan harus mengatakan, kearifan Zhang Chunhua masih sangat bagus. Di masa lalu, dia tidak melek huruf, dia tidak malas atau bodoh, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk membaca dan menulis. Menurut instruksi Zhu Hengyu, Zhang Chunhua duduk bersila di lingkaran api penyucian. Kaki tertekuk, 5 hati ke surga, dengan lembut menutup matanya. Pada saat yang sama, pikiran spiritual Zhang Chunhua sudah disematkan di menara penyucian. Saat ini, mengandalkan 9 tetes darah Zhang Chunhua di menara penyucian, Zhang Chunhua tidak bisa merasakan tubuhnya lagi. Menara penyucian setinggi 36 meter adalah tubuhnya. Dia adalah raksasa setinggi 36 meter, menghadap ke medan perang di luar tembok kota. Sebentar lagi, Zhang Chunhua menyulut sumber api di tubuh dan api asli di neraka, menginspirasi lingkaran neraka yang dibuat oleh Zhu Hengyu di dalam menara neraka. Dalam sekejap, lingkaran api penyucian itu, seperti jantung yang kuat, melambai dengan keras. Di antara gelombang api, akhirnya, lingkaran api penyucian yang digambarkan oleh Zhu Hengyu benar-benar terangsang. Dengan suara siulan kecil, api merah gelap naik dari langit di atas menara iblis api penyucian, dan bersiul ke kubah langit. Di atas langit, ada serangkaian ledakan. Itu terdengar seperti guntur yang bergulir. Saya melihat sepotong lava merah gelap, seukuran kepalan tangan orang dewasa, dengan api mengamuk jatuh dari langit. Dari kejauhan, langit di atas langit tampak seperti api dan hujan.
Meteor api ajaib. Sebenarnya tidak. Purgatory Circle di bawah Zhang Chunhua sebenarnya adalah lingkaran kuat yang diciptakan oleh Zhu Hengyu setelah meniru bola api lava. Terinspirasi oleh darah Zhu Hengyu, api penyucian nyata dilahar di inti bumi. Di atas kubah langit, bola api nyala api kondensasi. Selanjutnya, bola api lahar menyala jatuh bebas dari ketinggian 3000 meter dan membombardir target di tanah. Jika dikendalikan oleh Zhu Hengyu. Dengan menara sihir api penyucian, Zhu Hengyu dapat memanggil 3000 bola api lava dengan diameter 100 meter sekaligus. Namun, itu adalah kekuatan yang hampir menakutkan yang dapat menghancurkan seluruh kota api. Hanya perlu diluncurkan sekali, dan menara api penyucian akan meleleh langsung di bawah suhu tinggi. Zhu Hengyu sendiri harus mengupas kulitnya tanpa sekarat. Bagaimanapun, bahkan jika ada peningkatan menara sihir, sihir penghancur seperti ini tidak dapat digerakkan oleh kekuatan pribadi. Sihir serupa disebut mantra terlarang di Zhu Hengyu. Kekuatan sebenarnya dari menara ajaib ini bukanlah kekuatannya untuk meningkatkan serangan. Sebaliknya, ia mengekstrak api penyucian nyata dari lava di jantung bumi, dan membagi serangan sihir menjadi 3000. Dengan kekuatan Zhang Chunhua saat ini dan kekuatannya sendiri, dia bisa memanggil bola api lava seukuran kepalan tangan. Namun, dengan meningkatnya menara penyucian itu dibagi menjadi 3000. Dengan kekuatan Zhang Chunhua, bahkan jika bola api lava seukuran kepalan dipanggil itu tidak mungkin menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Bahkan jika itu mengenai serigala api, itu tidak akan menyebabkan lonjakan, paling-paling itu hanya akan terluka serius. Jika harimau api dipukul, ia bahkan tidak akan mengalami cedera serius, paling-paling itu hanya dapat menyebabkan cedera kecil, dan dapat dipulihkan dalam sekejap mata. Jika Raja Naga Api ditabrak, orang tidak akan merasa banyak. Tapi sekarang, ada 3000 bola api lava seperti itu. Jatuh dari langit seperti api dan hujan. Di atas tembok kota, semua biarawan menatap tercengang. Ditutupi oleh hujan api yang jatuh dari langit, semua serigala api dan harimau api dalam jarak 100 meter dari lingkaran hancur. Bola api lava saja tidak cukup untuk membunuh serigala api dan harimau api, tetapi bola api lava semacam itu memiliki lebih dari 3000. Ini menakutkan. Bola api lava yang lebat dengan kekuatan tumbukan yang besar, terus jatuh dari langit dan jatuh di komunitas padat serigala api dan harimau api. Ledakan, ledakan. Di tengah deru intensif, api terus meletus di medan perang. Ketika 3000 bola api lava semuanya jatuh ke tanah. Dalam 100 meter, lebih dari 3000 serigala api dan harimau api semuanya meledak di tempat itu dan berubah menjadi jelaga. Menghadapi adegan ini, semua orang tahu bahwa pasti ada kekuatan super yang telah turun di medan api. Serangan biasa dari orang lain sudah cukup untuk membunuh semua serigala api dan harimau api dalam jarak 100 meter. Tidak ada yang berani berbicara tentang kekuatan super seperti itu. Di medan perang ini penghormatan terhadap yang kuat itu benar-benar membuat marah pihak lain, tetapi bahkan tidak tahu cara mati. Ada 10.000 cara bagi pihak lain untuk membunuh mereka tanpa menyadarinya. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa sihir mengerikan seperti itu sebenarnya hanyalah pemula kecil yang lemah yang melepaskan sihir untuk pertama kalinya. Tidak ada yang akan tahu seberapa jauh Zhang Chunhua. Sederhananya, Zhang Chunhua bahkan tidak tahu mantra. Bahkan bola api lava ini hanyalah mantra yang melekat pada lingkaran api penyucian. Zhang Chunhua sendiri sebenarnya tidak meluncurkan bola api lava. Selain itu, bahkan jika dia mempelajari bola api lava itu tidak ada artinya. Mengambil keadaan Zhang Chunhua saat ini. Paling-paling, ia bisa meluncurkan bola api lava pada jarak lebih dari 10 meter. Di luar jarak ini, bola api lava jatuh ke tanah dan dengan cepat padam. Alasan mengapa Zhang Chunhua dapat meluncurkan sihir hujan api meteor yang kuat seperti itu sepenuhnya didasarkan pada kekuatan menara sihir api penyucian. Menara Purgatory memiliki 3 fungsi. Fungsi utama pertama adalah keajaiban bola api lava yang disegel oleh arai besar. Jika mampu sihir bola api lava, arai besar dapat meningkatkan kekuatan sihir bola api lava 3 kali. Fungsi utama kedua adalah untuk membagi sepotong sihir menjadi 3000 keping. Fungsi ketiga adalah mengirim bola api lava ke ketinggian 3000 meter. Ini adalah kombinasi dari 2 fungsi ini yang membuat bola api lava yang tidak jelas menjadi hujan meteor yang terlarang. Hanya membagi bola api lava menjadi 3000 jalur itu tidak terlalu masuk akal. Kekuatan destruktif dari monomer terlalu rendah, dan bahkan pertahanan macan api tidak dapat dipatahkan. Tidak peduli seberapa besar angkanya, itu sia-sia. Namun, setelah Purgatory Tower mengirim bola api lava ke ketinggian 3000 meter, semuanya benar-benar berbeda. Di bawah aksi percepatan gravitasi, 3000 bola api lahar akan terus melaju dan menyelam. Setelah berakselerasi sejauh 3 km, benda itu menghantam tubuh target dengan keras. Itu adalah sepotong kepala berputar, jatuh dari ketinggian 3000 meter, itu benar-benar dapat membunuh seekor gajah dalam sekejap. Akhirnya, itu harus disebutkan. Jangan berpikir bahwa Zhang Chunhua dapat dengan mudah menembakkan bola api lava seukuran kepalan tangan. Belum lagi, Zhang Chunhua belum belajar sihir bola api lava sama sekali.
Bahkan jika dia belajar, dengan kekuatannya, dia hanya bisa mengirimkan bola api lava seukuran telur. Hanya setelah peningkatan menara penyucian bahwa bola api lava ukuran kepalan dewasa 3 kali lebih besar dari telur, ditembakkan. Wosh wosh, dengan lebih dari 3.000 serigala api dan harimau api, mereka dibombardir dan dibunuh di tempat. Dalam sekejap ribuan kelompok lampu merah berapi-api meraung menuju menara iblis purgatori. Tiba-tiba, semua orang iri dan mengikuti puluhan ribu sumber api merah menyala dan memandang mereka sepanjang jalan. Semua orang ingin tahu siapa yang membunuh begitu banyak serigala api dan harimau api secara instan. Di bawah pengawasan semua orang, cahaya merah kunang-kunang bergegas menuju tembok kota dengan raungan. Pada saat semua kelompok lampu merah tiba ribuan tahun yang lalu, di bawah perhatian semua orang, itu sangat aneh sehingga menghilang dari udara tipis. Lenyap, betul sekali. Zhu Hengyu sudah lama mempertimbangkan hal ini. Pada saat ini, ketika Zhu Hengyu berada di medan api, dia tidak akan terlalu takut. Tapi begitu Zhu Hengyu meninggalkan medan perang api, situasinya menjadi rumit. Dalam kasus seseorang serakah untuk Zhang Chunhua untuk memperoleh begitu banyak kekuatan sumber api dan mengambil risiko. Situasi Zhang Chunhua berbahaya, meskipun Zhu Hengyu menetapkan banyak batasan di menara api penyucian. Selama dia berada di menara penyucian, tidak ada yang bisa melukainya. Namun, menara api penyucian sudah mati, dan orang-orang masih hidup. Jika Anda ingin fokus pada Zhang Chunhua, ada cara untuk menipu dia. Karena itu, ketika membangun menara iblis api penyucian, Zhu Hengyu diam-diam memperpanjang urat akar menara iblis api penyucian di bawah tembok kota dan ke tembok kota. Untuk orang luar, puluhan ribu sumber api menghilang dalam sekejap ketika mereka mencapai tembok kota. Tetapi pada kenyataannya, kekuatan pasokan itu diserap oleh akar menara infernal dan disimpan di menara infernal. Tidak ada yang bisa merasakan bahwa hujan meteor datang dari menara api penyucian. Tidak ada yang bisa merasakan bahwa semua kekuatan api diambil oleh menara api penyucian. Dengan cara ini, Purgatory Demon Tower dan Zhang Chunhua benar-benar tersembunyi. Ketika Zhu Hengyu mengangguk diam-diam dengan puas, ada suara teredam yang berdering di menara api penyucian. Melihat ke bawah dengan takjub, Zhang Chunhua sudah pucat dan jatuh ke tanah dengan mata terpejam. Bahkan jika hanya hujan meteor yang diluncurkan, kekuatan mental Zhang Chunhua yang buruk benar-benar habis. Zhu Hengyu tidak berani mengabaikan, dia dengan cepat memeluk Zhang Chunhua dan berlari ke bawah. Kembali di kamar tidur, dia dengan lembut meletakkan Zhang Chunhua di tempat tidur, dan Zhu Hengyu dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan meletakkannya di dahi Zhang Chunhua untuk mendeteksinya. Dengan hanya sedikit deteksi, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Jelas, Zhu Hengyu melebih-lebihkan Zhang Chunhua. Kekuatan jiwanya dan kekuatan rohaninya terlalu lemah. Bahkan dibandingkan dengan wanita petani biasa, itu masih cukup rendah. Bahkan ada lebih dari setengah wanita petani normal. Bagi orang awam, sudah pasti mudah mengendalikan menara api penyucian ini, tetapi bagi Zhang Chunhua itu tidak mudah. Adapun alasan spesifiknya, Zhu Hengyu kini telah memikirkannya. Ini masalah Nier. 10 tahun yang lalu, ketika Zhang Chunhua melahirkan Nier, bukan hanya tubuh fisik yang terbelah, juga bukan hanya pemisahan yang ekstrim dan kekuatan yin yang ekstrim. Bahkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Zhang Chunhua dipisahkan oleh setengah. Karena itu, meskipun tidak dapat dilihat di permukaan, pada kenyataannya, apakah itu Zhang Chunhua atau Nier, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual mereka hanya setengah dari orang normal. Meskipun penilaian Zhu Hengyu tidak salah, menara api penyucian ini memang dapat dikendalikan oleh para biksu biasa, tetapi Zhu Hengyu telah melupakan. Zhang Chunhua bukan biksu biasa. Kekuatan jiwanya dan kekuatan rohaninya hanya setengah dari para beku biasa. Menurut desain Zhu Hengyu, meluncurkan menara api penyucian hanya menghabiskan 80% jiwa dan kekuatan spiritual beku biasa. Tetapi bagi Zhang Chunhua, yang disebut 80% ini, tidak hanya menghabiskan seluruh jiwa dan kekuatan rohaninya. Atas dasar ini, bahkan 60% cerukan. Pada saat ini, Zhang Chunhua jatuh ke dalam koma yang dalam. Jika Anda tidak ingin melakukan sesuatu, Zhang Chunhua cenderung menjadi vegetatif yang tidak sadar. Menghela nafas dan menginjak kakiku, Zhu Hengyu benar-benar kesal. Hal semacam ini, yang seharusnya dia pikirkan. Tapi yang disebut orang bijak akan kehilangan banyak. Meskipun iki tubuh bertarung Zhu Hengyu sangat cerdas, itu tidak terlalu menantang, dan itu tidak cukup untuk dianggap lengkap. Berubah ke orang lain, dihadapkan dengan situasi ini, saya takut itu akan menjadi cakar secara langsung. Tapi Zhu Hengyu bukan orang lain, berbalik dan meninggalkan kamar. Sepanjang jalan ke ruang pemurnian pil di lantai pertama, Zhu Hengyu mengeluarkan tungku pil dan serangkaian bahan obat dan mulai memperbaiki pil. Tepatnya, apa yang ingin disaring Zhu Hengyu sebenarnya adalah sup yang meremajakan. Ini adalah sejenis obat penyembuhan, dan memiliki sup untuk menguatkan jiwa. Merangsang api penyucian yang sebenarnya. Perapian merah antik dibangun. Zhu Hengyu memperbaikinya dengan terampil. Hanya seperempat jam kemudian, semangkuk sup jiupin yang panas diremajakan, dan itu berhasil disempurnakan.
Sambil memegang mangkuk sup dengan hati-hati, Zhu Hengyu kembali ke kamar. Dengan lembut mengangkat Zhang Chunhua, yang pucat dan tidak berdarah, membiarkannya bersandar ke lengannya. Kemudian, Zhu Hengyu mengambil mangkuk sup dan bersandar ke mulut Zhang Chunhua. Setelah minum obat, trauma jiwa Zhang Chunhua pada dasarnya sembuh. Selain itu, kekuatan spiritual Zhang Chunhua juga akan sangat meningkat. Meskipun Zhang Chunhua belum bangun, tidak apa-apa. Semangkuk sup Jiu Pin Huan terus berlanjut, efeknya benar-benar langsung. Kemudian, Zhu Hengyu mengambil langkahnya dan bergegas menuju lantai 3. Purgatory Circle ini benar-benar dibuat khusus untuk Zhang Chunhua. Dengan kekuatan Zhu Hengyu saat ini, setelah lingkaran api penyucian ini diluncurkan, seluruh kota Blaze akan hancur total. Dengan kekuatan Zhu Hengyu saat ini, di bawah peningkatan menara iblis Purgatory. 3.000 lava meteorit dengan diameter 100 meter dapat dipanggil dan turun dari ketinggian 30.000 meter. Di bawah penyelaman yang dipercepat sepanjang jalan, meteorit lava bergesekan dengan udara dan menghasilkan banyak panas. Ketika 300 lava meteorit jatuh ke tanah, ia akan meledak 3.000 kali lebih kuat. Setiap lava meteorit akan meledakkan awan jamur besar. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan saja akan sepenuhnya menghancurkan kota api. Bahkan cangkang bawah dari medan perang api akan hancur dan tenggelam. Semua gunung berapi aktif akan meletus pada saat bersamaan. Seluruh medan perang api ditutupi dengan arang. Zhu Hengyu memberinya kesempatan yang diinginkan Zhang Chunhua. Dengan menara api penyucian ini, selama dia terus berlatih, dia akhirnya bisa menjadi master. Terutama di medan perang yang menyala-nyala ini, kecuali Zhu Hengyu, dia hampir bisa berjalan ke samping. Tentu saja, perlu disebutkan. Meskipun Zhang Chunhua memiliki kekuatan api yang ekstrim. Namun, meskipun api ekstrim itu kuat, bagaimanapun juga bukan kekuatan api penyucian. Di bawah kendali Zhang Chunhua, kekuatan menara iblis Inferno memiliki batas. Paling-paling, Zhang Chunhua hanya bisa melewati menara sihir untuk meningkatkan kerusakannya 9 kali. Bayangkan bahwa Zhu Hengyu akan meningkatkan kerusakan 3.000 kali, yang tidak mungkin. Namun, bagi Zhang Chunhua, peningkatan 9 kali lipat sudah cukup. Bagaimanapun, api Taiyin yang sebenarnya adalah api yang paling utama. Suhunya bahkan lebih tinggi dari api penyucian. Semua seutuhnya. Zhu Hengyu, menara api penyucian, dibangun khusus untuk Zhang Chunhua. Zhu Hengyu sendiri tidak bisa menggunakannya. Kalau tidak, jika seseorang tidak berhati-hati, kota api ini akan hancur. Semua orang di medan perang harus mati. Sambil menghela nafas panjang, Zhu Hengyu duduk di menara iblis penyucian dan melihat ke medan perang di luar kota. Jumlah total harimau api dan serigala api, yang telah mencapai lebih dari 300.000, diam-diam menunjukkan senyuman. Medan perang api hanya berlangsung selama 3 hari setiap kali dibuka. Meski waktunya jauh lebih singkat, tapi monster di sini tidak perlu mencarinya, tetapi datang ke pintu dengan sukarela. Oleh karena itu, di medan perang api, lebih mudah untuk mendapatkan sumber api. Saat ini, di atas tembok kota nyala api. Para biksu dari 2 hingga 30.005 elemen dunia bergantung pada tembok kota, dengan ganas membombardir serigala api dan harimau api di luar kota. Di dataran luas di luar tembok kota, jumlah serigala api dan harimau api telah mencapai lebih dari 300.000. Jangan berpikir bahwa angka ini sangat besar dan menakutkan. Rata-rata, untuk setiap beku, pada kenyataannya, setiap orang dapat ditugaskan untuk 10 serigala api dan 10 harimau api. Di medan perang es, meskipun manusia salju dan monster salju relatif jarang, sulit untuk berburu dalam kelompok, tetapi untungnya, jumlah manusia salju dan monster salju di sana hampir tidak terbatas. Selama Anda menemukan lokasi yang cocok, Anda dapat memburu mereka dalam batch. Dan medan perang api ini berbeda. Semua biksu dijaga di tembok kota. Semua serigala api dan harimau api, semuanya berkumpul di dataran di luar. Tidak perlu mencari sama sekali, berburu dan membunuh dengan sekuat tenaga. Sebanyak 300.000 serigala api, 300.000 harimau api, berapa banyak kekuatan api yang bisa diburu tergantung pada keterampilan individu. Sepanjang hari kemarin, 300.000 serigala api pada dasarnya dicekik. 30.000 pembudidaya, masing-masing membunuh 10 serigala api, dapat membunuh 300.000 serigala api. Meskipun pasti ada beberapa ikan yang lolos dari jaring, mereka bercampur dalam komunitas harimau api, dan tidak ada ikan sama sekali. Ambil napas panjang. Zhu Hengyu menutup matanya dengan ringan dan mulai menggunakan meteor ajaib. Karena ada di sini, Zhu Hengyu secara alami tidak akan kembali dengan tangan kosong. Adapun berapa banyak serigala api dan harimau api dapat terbunuh oleh meteor ajaib, Zhu Hengyu tidak akan berpikir terlalu banyak. Meskipun saya sedikit menyesal untuk para biarawan yang memasuki Flame Battlefield kali ini, Flame Battlefield ini adalah tempat di mana semua orang dapat melakukan yang terbaik dan yang kuat mengambil semuanya. Setelah 9 napas, suara siulan keras terdengar dari atas langit. Mendengarkan suara menusuk, semua orang tanpa sadar mengangkat kepala mereka dan menatap langit. Seperti yang Anda lihat, bola api besar dan berlebihan turun dari langit.
Semua orang sedikit terpana. Para beku yang lebih cerdas berlari menuruni tembok dengan marah, bersembunyi di akar tembok, menutupi telinga mereka dengan kedua tangan dengan erat, dengan ekspresi ketakutan. Melihat pemandangan ini, semua pembudidaya semuanya belajar dari satu sama lain, melompat dari dinding dan bersembunyi di akar dinding. Tidak ada yang bodoh yang bisa memasuki medan api kobaran api. Bola api yang menakutkan di langit, serta para biarawan dengan wajah ngeri, sudah cukup untuk membangunkan mereka. Kecepatan bola api semakin cepat, semakin dekat dan semakin dekat ke tanah. Bahkan suara nyala menari di bola api jelas terdengar. Kapan? Akhirnya, ada auman memekakkan telinga. Seluruh bumi bergetar. Gelombang atau amukan, seperti gelombang amukan, melesat melewati dinding dalam sekejap. Lihatlah gelombang api besar yang menutupi seluruh langit. Para beku yang bersembunyi di akar tembok tidak terlihat ketakutan. Semua orang tahu, ini pasti kekuatan besar, yang ada di medan api kobaran api. Namun yang membuat mereka bingung adalah, sekarang mereka semua memiliki kekuatan yang kuat. Apa yang Anda lakukan di medan perang percobaan newbie ini? Kekuatan destruktif dari kekuatan yang sama terlalu besar. Seseorang yang ceroboh dapat menghancurkan kota kobaran api ini. Namun, saya bingung, bahkan jika saya merasa tidak puas, saya pasti tidak berani mengatakannya. Bahkan jika aku bergumam pelan, aku tidak berani. Akhirnya, gelombang api yang kosong mengamuk melewati. Ketika semuanya kembali tenang, semua pembudidaya melompat di tembok kota untuk pertama kalinya dan melihat keluar kota. Di dataran api yang luas di luar kota, tidak ada serigala api atau harimau api yang bisa terlihat. Semua orang dapat dengan jelas melihat. Di tengah-tengah dataran api, di tanah yang hampir tidak bisa dihancurkan, muncul lubang besar dengan diameter 100 meter. Jelas, bola api besar di langit baru saja hancur di sana. Tiba-tiba, Anda melihat saya melihat Anda, benar-benar bodoh. Semua serigala api dan harimau api semuanya dibunuh oleh satu gerakan, dan kekuatan sumber api juga habis. Oleh karena itu, mustahil bagi Raja Naga Api pada hari ketiga untuk mengembun. Tepatnya, putaran medan perang yang berkobar ini telah berakhir 1,5 hari sebelumnya. Dalam babak 30.000 biksu ini, hanya hampir 300.000 serigala api terbunuh. Semua penghasilan lainnya dirampok oleh kekuatan misterius. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Semua orang kecewa. Namun, ini kenyataan. Bahkan jika Anda tidak puas, Anda hanya bisa menanggungnya. Sebenarnya, Zhu Hengyu tidak menyangka bahwa meteor api ajaib akan sangat mengerikan. Zhu Hengyu tidak melewati menara iblis api penyucian dan mengirim meteor api ajaib ke ketinggian 30.000 meter. Dia hanya mengirim meteor api ajaib ke ketinggian 3 km. Tidak pernah terpikir bahwa ini saja sudah cukup untuk menghancurkan semua serigala api dan harimau api di dataran. Awalnya, Zhu Hengyu berencana untuk membunuh hanya sekitar 30% dari Fire Wolf dan Fire Tiger, dan 60 hingga 70% sisanya akan dibiarkan semua orang berburu. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Zhu Hengyu meningkat terlalu cepat dan perhitungannya salah. Namun, ini adalah akhir dari masalahnya. Zhu Hengyu tidak akan terlalu bersalah. Yang disebut manusia tidak sebaik surga. Karena Tuhan ditakdirkan untuk menjadi seperti ini, Zhu Hengyu hanya akan mengikuti nasibnya. Dia melepaskan pikiran ilahi dan menyelidiki kekuatan sumber api di menara ajaib. Termasuk badge kekuatan api yang diburu oleh Zhang Chunhua, ada lebih dari 3,6 juta kekuatan api di seluruh menara ajaib. Menghadapi ini, Zhu Hengyu tentu saja tidak sopan. Duduk berjongkok di lingkaran api penyucian, dari menara setan api penyucian, ia mengekstraksi 3,6 juta kekuatan sumber api. Apa yang harus dikatakan di sini adalah, 300.000 serigala api dan 300.000 harimau api sebenarnya hanyalah sosok kasar. Terkadang, akan ada lebih banyak. Terkadang, jumlahnya akan lebih sedikit. Apakah itu lebih atau kurang tergantung sepenuhnya pada jumlah daya api yang terkumpul di kolam lava. Ambil waktu ini sebagai contoh. Jumlah Fire Tigers yang kental kali ini mendekati 400.000. Di babak selanjutnya dari medan perang api, jumlah harimau api mungkin bahkan tidak mencapai 300.000. Jumlah orang yang memasuki Battlefield of Flames diperbaiki setiap kali. Hanya 3.000 orang yang bisa memasuki Frost Battlefield setiap kali. Hanya 30.000 orang yang bisa memasuki Blaze Battlefield sekaligus. Angka ini benar-benar akurat. Adapun berapa banyak serigala api dan harimau api mengembun di medan api, benar-benar tidak ada cara untuk memperbaikinya. Alasan untuk ini, itu karena arai traksi dirancang dan dibangun secara buatan, dan itu akurat. Tapi di medan perang api, serigala api dan harimau api terkondensasi adalah roh api terkondensasi oleh alam. Ini acak, tidak terkendali, dan tidak tepat. Setelah menyerap 3,6 juta kekuatan sumber api, hanya ada lebih dari 1.700 kekuatan sumber api yang tersisa di menara ajaib. Namun, untuk Zhang Chunhua, ini sudah cukup. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak bisa menyerap banyak sama sekali. Apalagi, jika tidak ada yang terjadi, Zhang Chunhua juga akan tinggal di medan perang api ini.
Dengan pagoda api penyucian, dia bisa mendapatkan setidaknya 20.000 hingga 30.000 sumber pengapian setiap hari. Sudah cukup baginya untuk menyerap dan tidak perlu tinggal untuknya. Namun, yang mengecewakan Zhu Hengyu adalah, awalnya, ia berencana untuk berburu lebih banyak senjata dan bertukar beberapa kupon 5 elemen. Setelah kembali ke membalikan dunia 5 elemen, Anda dapat menukarnya menjadi uang 5 elemen untuk membeli real estate. Tapi sekarang, hanya ada lebih dari 1.000 senjata tersisa, dan bahkan jika itu dijual, itu tidak akan menjual banyak. Dalam keputusasaan, Zhu Hengyu harus menyerah. Zhu Hengyu dengan ragu mengaktifkan perisai sihir sambil memikirkannya. Momen selanjutnya, perisai merah dan biru bersinar langsung di sekitar Zhu Hengyu. Dikatakan merah dan biru, tetapi sebenarnya dibagi menjadi 2 lapisan. Yang paling dekat dengan tubuh Zhu Hengyu adalah perisai air suci biru. Di luar air perisai air suci biru, adalah perisai api suci merah. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Benar saja, saat dia menilai. Setelah menyerap 2 kekuatan sumber, pelindung lapisan ganda terbentuk. Perlu disebutkan bahwa, setiap orang dapat menyerap, mencerna, dan menyerap kekuatan sumber dari kelima atribut elemen. Hanya, tidak ada yang cukup bodoh untuk melakukan ini. Pepatah lama berjalan dengan baik, sulit untuk mentolerir api dan air. Anda membuka perisai berbasis air terlebih dahulu, dan kemudian perisai berbasis api. Bukankah air memadamkan api? Suatu hal yang bodoh, jika tidak ada masalah di otak, saya tidak akan melakukannya. Kecuali jika Anda memiliki tubuh roh 5 elemen bawaan, jika tidak. Saya benar-benar berpikir, semua orang seperti Zhu Hengyu. Tidak peduli berapa banyak sumber daya, dapatkah ia diserap dalam sekejap dan diubah menjadi energinya sendiri. Zhang Chunhua dan Nir, bakat mereka sudah sangat tinggi. Bakat api Zhang Chunhua dan bakat air Nir jelas merupakan talenta teratas di atas peringkat 9. Tetapi tidak peduli bagaimana level teratasnya, itu pada akhirnya terbatas. Bahkan jika itu adalah 9 poin dan 9 nilai, akan ada hambatan setelah semua. Setelah ada penghalang, dibutuhkan sejumlah waktu untuk menyerap kekuatan asli. Zhu Hengyu menelan 3,6 juta senjata, dan hanya butuh waktu kurang dari 10 napas. Namun, Zhang Chunhua, yang memiliki bakat elemen api tingkat 9,9 ingin menyerap 3,6 juta sumber api, saya khawatir itu akan memakan waktu 100 tahun. Ini bukan hanya karena kekuatan rendah, ranah rendah, kekuatan jiwa rendah dan kekuatan spiritual Zhang Chunhua. Yang paling penting, butuh waktu untuk menyerap dan menyaring energi. Mengenai mengapa Zhu Hengyu tidak butuh waktu. Harus dikatakan bahwa Zhu Hengyu mendapat buah roh 5 elemen dari medan perang yang hancur, inti api penyucian, dan pohon rune kuno. Pohon rune kuno adalah pohon harta karun yang dibuat oleh Zhu Hengyu di zaman kuno yang gersang, menghabiskan ratusan juta tahun. Menggambar pada kekuatan api penyucian, kekuatan surga dan bumi, dan kekuatan 5 elemen. Dan kekuatan roh-roh jahat itu di medan perang. Setelah miliaran triliunan tahun konsolidasi, buah roh 5 elemen terkondensasi pada inti pohon rune kuno. Buah roh 5 elemen ini dapat dikatakan sebagai keberuntungan terbaik dari surga dan bumi, mengambil esensi dari matahari dan bulan. Butuh miliaran triliunan tahun untuk memelihara semua yang runtuh di medan perang. Setelah makan buah roh 5 elemen, tubuh tempur Zhu Hengyu, semua cacat dibuat. Pada saat ini, tubuh pertempuran Zhu Hengyu sudah menjadi tubuh roh 5 elemen bawaan. Sebagai tubuh roh 5 elemen bawaan, menyerap kekuatan sumber 5 elemen, apakah ada hal lain untuk dikatakan? Penghalang 0. Dengan 0 penghalang, Zhu Hengyu mengacu pada kekuatan asal, itu pasti paus yang menelan. Tidak peduli berapa banyak, Anda dapat menelannya dalam satu gigitan. Dan setelah menelannya, ia langsung berubah menjadi energinya sendiri. Semua seutuhnya. Hanya dengan keberadaan tubuh roh 5 elemen bawaan yang dapat secara langsung mengubah kekuatan sumber menjadi energinya sendiri tanpa hambatan. Hanya dengan keberadaan badan roh 5 elemen bawaan yang dapat melindungi multi-layer pada saat yang sama. Bahkan atribut saling menahan diri dapat hidup berdampingan, dan tidak akan saling bertentangan dan musnah seketika. Mengangguk puas, Zhu Hengyu berdiri dan meninggalkan puncak menara penyucian. Berjalan sepanjang jalan, saya dengan cepat mencapai pintu kamar. Dengan lembut mendorong pintu terbuka, Zhu Hengyu melangkah masuk. Begitu dia berjalan ke kamar dan memasuki segalanya, Zhu Hengyu langsung terpana. Di atas medan perang yang terik ini, suhunya sangat tinggi. Terutama baru saja, Zhu Hengyu menghancurkan meteor api ajaib, dan langsung meningkatkan suhu di kota api dengan 20 atau 30 derajat penuh. Di bawah panas yang berapi-api. Zhang Chunhua dalam tidurnya menggebrak tempat tidur tanpa sadar. Ketika Zhu Hengyu memasuki ruangan dan tanpa sadar memandang ke arah tempat tidur. Tidak senonoh. Ini benar-benar tidak senonoh. Zhu Hengyu pulih tiba-tiba, berbalik dan pergi. Meskipun untuk saat ini, hanya satu kamar yang dibersihkan di kastil ini, dan kamar lainnya kosong dan tidak ada apa-apa. Tapi pemandangan ini terlalu liar, dan Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa tinggal.
Sepanjang perjalanan ke kamar tidur kedua, Zhu Hengyu mengeluarkan seperangkat selimut dari gelang Kaisar Es dan meletakkannya di tempat tidur. Kemudian, Zhu Hengyu tertidur. Di medan perang api ini, tidak ada energi iblis. Kekuatan Zhu Hengyu belum sepenuhnya pulih. Meskipun hanya satu meteor api iblis diaktifkan, jiwa dan kekuatan mental Zhu Hengyu masih memasuki kondisi kelelahan. Saya tidak tahu berapa lama. Saat malam tiba, suhu di medan perang api juga cepat turun. Saat suhu di sekitarnya turun, Zhang Chunhua bangun karena kedinginan. Zhang Chunhua ingin menarik selimut untuk menutupi dirinya. Tapi aku meraba-raba sepanjang jalan dan menyentuh lututku, tetapi tidak menyentuh tempat tidur. Di mana tempat tidur? Membuka matanya, Zhang Chunhua melihat adegan yang membuatnya terpana oleh cahaya dari dinding menara sihir. Saat ini, Zhang Chunhua menghadap ke langit, berbaring di tempat tidur yang hangat. Selimut itu digulung menjadi gulungan panjang olehnya dan ditekan di bawah tubuhnya. Meskipun dia mengenakan baju tidur, dia merasa sangat gelisah karena kedinginan. Sial, dengan seru, Zhang Chunhua duduk dengan tiba-tiba. Kemana perginya Zhu Hengyu? Tetapi setelah menyaksikan seluruh lingkaran, Zhu Hengyu tidak ditemukan. Dengan ragu, Zhang Chunhua berjalan keluar dari kamar. Pertama, saya pergi ke hub menara ajaib di lantai 3, dan tidak ada seorang pun di sana. Zhang Chunhua sedikit panik. Mungkinkah Zhu Hengyu mengusirnya dan pergi? Dengan cemas, Zhang Chunhua dengan panik mencari di kastil. Segera, Zhang Chunhua menemukan Zhu Hengyu di kamar kedua di sebelah kamar tidur. Melihat Zhu Hengyu kosong, Zhang Chunhua bingung. Ada apa, mengapa dia datang ke sini untuk tidur? Untuk menghindari kecurigaan pria dan wanita. Tapi itu tidak perlu. Selama ini di masa lalu, mereka tidur bersama setiap hari, tidak ada yang bisa dihindari. Dan masih banyak lagi. Sementara ragu, Zhang Chunhua tiba-tiba memikirkan posturnya yang tidak senonoh ketika dia baru saja bangun. Rusak, dia menutupi wajahnya dengan ganas. Dalam sekejap, Zhang Chunhua mengerti mengapa Zhu Hengyu pergi tidur di kamar kedua sendirian. Bahkan, kondisinya sekarang sangat tidak senonoh. Melihat Zhu Hengyu tidak meninggalkannya, Zhang Chunhua merasa lega itu terlalu dini, dan sudah waktunya untuk memasak. Akhirnya, Zhu Hengyu perlahan membuka matanya dan banyak berbaring. Zhu Hengyu berjalan keluar dari kamar. Melihat Zhu Hengyu bangun dari tidur, Zhang Chunhua, yang sedang sibuk di ruang makan, segera berkata dengan gembira, "Kamu bangun, makanan sudah siap, mari kita mulai makan." Saat berbicara, Zhang Chunhua membuka tutupnya dengan gembira dan mengeluarkan makanan yang dimasak. Meski makanannya tidak kaya, hanya ada 4 hidangan dan 1 sup. Namun, setiap hidangan sangat indah. Jelas meskipun makanan ini sederhana, butuh banyak waktu dan energi bagi Zhang Chunhua. Makanan sederhana tidak sederhana. Melihat Zhang Chunhua bergerak, Zhu Hengyu mengambil mangkuk dan sumpit dan banyak makan. Untuk merayakan panen, Zhu Hengyu bahkan mengeluarkan sebotol anggur halus dari gelang Ice Emperor. Zhang Chunhua dan Zhu Hengyu sudah sedikit mabuk antara cangkir yang terbalik dan uang kembalian. Dalam keadaan agak mabuk, Zhang Chunhua lebih berani, dan bertanya, "Anakku, mengapa aku tidak bisa membangunkanmu pagi ini?" Ya, mendengar apa yang dikatakan Zhang Chunhua, Zhu Hengyu terkejut. Tapi segera, Zhu Hengyu mengerti. Apa yang dikatakan Zhang Chunhua adalah bahwa menara ajaib diserang oleh bola api di pagi hari. Pada saat itu, 90% Zhu Hengyu dari pikiran rohaninya terkonsentrasi di tubuh yang mendalam dari jam yang mendalam, dan ia berusaha keras untuk menyempurnakan tubuh yang mendalam dari jam yang mendalam. Anda tahu, sekali badan Dharma Xuanzong disempurnakan menjadi 30%, itu dikonsolidasikan dan distabilkan. Zhu Hengyu dapat memanggil badan hukum Xuanzong dan bergabung dalam pertempuran. Untuk menyempurnakan badan hukum Xuanzong menjadi 30% sesegera mungkin, dan menstabilkan dan mengkonsolidasikannya. Setiap kali dia tidur, Zhu Hengyu akan menempatkan pikiran spiritualnya pada tubuh Dharma Xuanzong, disempurnakan dengan semua kekuatannya. Selama proses ini, hanya sedikit pemikiran ilahi yang tersisa di tubuh Zhu Hengyu. Kecuali dia ditikam, jika tidak, Anda tidak dapat membangunkan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Namun, sering bergaul dengan Zhang Chunhua, hal-hal seperti pagi ini masih tidak dapat dihindari. Antara berpikir, Zhu Hengyu membuka mulutnya dan berkata, "Aku sebenarnya sedang berlatih teknik. Dalam kondisi berkultivasi, saya tidak bisa merasakannya sambil menunggu sentuhan. Jika Anda ingin membangunkan saya, Anda dapat memadatkan pikiran ilahi, dan menyusup ke pikiran ilahi ini ke dalam lautan kesadaran saya. Hanya dengan cara ini Anda dapat membangunkan saya secara instan. Selain itu, ada sesuatu, aku ingin mengatakan halo padamu sebelumnya." Tiba-tiba, setelah putaran medan perang api ini berakhir, Anda tidak akan kembali ke 5 elemen realem yang terbalik bersamaku, tetapi, seperti Nir, akan terdampar di medan perang api. Setelah saya pergi, Anda sebaiknya tidak meninggalkan menara api penyucian ini. Jangan bersentuhan dengan orang-orang di luar untuk menghindari bahaya. Meskipun, berada di sini sendirian pasti akan sangat kesepian dan kesepian, tapi
Jika Anda ingin mencapai impian Anda ingin mencapai impian Anda, kesepian dan kesepian adalah teman terbaik, Anda tidak dapat melarikan diri, dan Anda tidak dapat menghindarinya. Petik 2. Namun, Zhu Hengyu tidak akan membiarkan mereka sendirian. Dia akan sering datang ke sini untuk melihat mereka. Saya juga berharap mereka berdua bisa tenang dan berlatih dengan konsentrasi tinggi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.